Selamat pagi. Pagi. Oke, ini benar dengan Mbak Binti. Ya. Oke. Hari ini Mbak Binti sebetulnya ada aktivitas apa? Pagi-pagi pasti kan saya kan biasanya orang keluar jam Berarti nggak ada aktivitas lain gitu ya? Mbak Binti tadi kira-kira gimana nih hari Mbak Binti? Oke, malisnya kenapa ya? puasa ya. Oh iya. Mungkin di seminggu ini ada kegiatan atau acara apa yang sedang Mbak Binti lakukan? Ya, karena kan ini saya kalau UKM gitu ya. Jadi pas bulan puasa ini memang lagi kita di lokasi ya dan berarti kayak Mbak Binti mengikuti UKM kayak tentang berbagi gitu ya? bagian Allah. Oh, Bukan, mungkin aktivitas sudah ada berbagi, cuma memang itu bukan dari kita saja. Berarti di bagian masjidnya kayak gitu ya. Jadi aktivitasnya Mbak Binti sibuk sampai jam gitu ya. Oke, selain kesibukan kira-kira ada kesibukan lain ya? Oh, tugasnya. Gimana nih tugasnya kira-kira memberatkan Mbak Binti atau kayak Mbak Binti jalanin aja? Gimana ya? Kalau juga sebetulnya ya, jadi ya jalan aja. Oke, sebelum mau masuk ke konseling kali ini, sebelumnya Mbak Binti apa pernah mengikuti sesi konseling? Sudah. Oke, sudah. Untuk kayak asas-asasnya apa Mbak Binti sendiri udah paham? Mungkin bisa dijelaskan ulang. Mungkin saya jelaskan ulang gitu ya. Jadi di dalam sesi konseling ini tuh kita mengenal tiga asas kerahasiaan. Jadi kayak saya harap kedepannya nanti Mbak Binti tuh tidak takut gitu menceritakan tentang saya dan mau terbuka kepada saya, karena di dalam sesi konseling ini yang tahu permasalahan Mbak Binti hanya saya dan tidak akan menyebar luar gitu. Jadi saya mohon Mbak Binti nanti apa ya terbuka kepada saya seperti itu. Dan yang kedua mungkin sesi konseling ini akan berlangsung kurang lebih selama 30 menit atau lebih ya. Dan yang ketiga kayak asas tanpa paksaan, jadi Mbak Binti datang ke konseling ini tanpa dipaksa orang lain dan jadi kita kedepannya nanti akan melakukan konseling sampai 30 menit di sini sudah terbiasa seperti ya. Mungkin Mbak Binti ungkapan permasalahan ini Jadi sebenarnya tidak ada aplikasi dan apa ya? Ada juga yang memang misalnya teman-teman saya memang sudah menyampaikan dengan saya. Ini bukan kayaknya kemarin sama kemarin misalnya gitu. Ada hal yang memang di sana apa ya saya nggak suka itu cenderung tadinya menutup namanya membeban diri gitu dan seterusnya. Nah terus kemarin itu ketika sama teman saya baru aja baru itu dia sampaikan gini kamu tuh apa ya kok terlalu apa ya kalau misalkan orang lain tuh gak sesuai dengan kamu tuh kayak kamu tuh cenderung membuat aku nggak menerima atau nolak itu. berarti dari Mbak Binti sendiri tadi menunjukkan
apa yang mau yang diinginkan. Kepada saya diberi ke orang yang kalau nggak sesuai dengan saya itu saya nolak gitu loh. Jadi kayak mungkin lebih ke terlalu, kalau mereka katakan itu terlalu idealis gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak sesuai saya akan menutup diri dan mau Menutup dirinya seperti saya kayak itu kayak kelihatan banget kalau misalkan saya itu nggak suka dengan apa yang dilakukan. berarti kayak ada kejadian mungkin yang bisa Mbak Binti ceritakan lebih detail gitu, kayak Mbak Binti tuh nggak mau sama pilihan dia, tapi kayak dia tuh juga nggak mau gitu ngikut pilihan Mbak Binti. Ya. Kemarin itu ada salah satu kejadian ya, waktu itu saya itu ada koordinasi gitu ya sama teman apa ya, dia itu nggak sesuai gitu dengan yang saya inginkan. Waktu itu saya tuh ngomongnya kayak, tapi bukan di depan orang yang langsung ya, tapi di belakang gitu. Waktu itu saya lagi teleponan, itu kayak apa sih itu kan tanggung jawab kamu, kayak itu kan yang lagi ngapain sama aku ya, karena marah-marah di situ kan. Terus yang itu kayak disampaikan itu kayak itu loh apa mbak emosi gitu loh, kan kayak disampaikan dengan baik-baik gitu. Itu kayak apa ya, salah satu contohnya itu kan ketika saya juga mereka ini saya lama ya, terus kayak mereka itu sesuai menolak dengan alasan gitu loh. Akhirnya mereka itu sepakat baru ada kembali kalau memang bisa tapi kalau cuma pertimbangan lain yang Itu kalau emang nggak mau itu nggak mau seperti itu ya, tanpa memikirkan kayak pendapat orang ini baik atau enggak kayak gitu, atau mungkin pendapat orang ini lebih baik dilakukan dengan pendapat seperti karena dari tadi sebenarnya berpikir kayak pendapat selain kejadian itu mungkin kayak apa yang membuat Mbak Binti merasa seperti itu, mungkin ada pemantiknya gitu kayak yang membuat Mbak Binti harus kayak orang lain tuh mendengarkan apa gitu. Apa ya, lebih kepada kan ketika saya buat keputusan atau mungkin saya nikah sesuatu kan pasti udah di hari itu, jadi ketika memang itu nggak sesuai gitu kan maksudnya mereka tuh baru memikirkan hari itu aja gitu, bukan yang kayak sudah memikirkan jauh-jauh. Jadi ketika saya bilang ini kok jawabnya nggak sesuai kayak gitu, jadi saya cenderung buat akhirnya ya mau nggak mau kalian harus karena kan itu bahasa Indonesia kayak misalkan kita bikin tagline gitu ya, nah terus itu kayak mereka tuh nggak sesuai gitu dengan kesepakatan di awal. Akhirnya kayak ya mau nggak mau kalau misalkan udah bikin kesepakatan yang udah harus harus dikumpulin gitu, meskipun itu dengan apa ya, dengan hektikan kalian karena alasan kalian itu udah apa ya, dianggapnya kayak kan bisa dari dua gitu, tapi kayaknya aku ada yang salah gitu gara-gara di sana aku selalu kalau dia selalu mikir dan seterusnya gitu, padahal kan kalau aku mikir kita kan udah bikin kesepakatan dari awal gitu, makanya tidak sesuai dengan yang kita sepakati. Berarti dari Mbak itu mengharuskan gitu orang-orang untuk ini ya apa tepat waktu dan bertanggung jawab seperti itu. Dari kejadian itu apakah pernah orang lain ini kayak secara terang-terangan bilang kayak aku tuh gak suka sama kamu yang kayak gitu? Ya pernah. Ya sampai aku gitu kayak kan kita lagi rapat evaluasi itu kan, terus dia tuh bilang dia tuh nggak ngerti, tapi dia nggak nyampein langsung ke aku
nangis waktu itu di depan tapi kayak aku tak inginnya itu kayak aku itu udah berusaha semua kayak gini tapi tetap gitu dan sebelum kali masalahnya tahu nanti aku nggak nanya jadi kayak dia protes juga terus kayak ada juga yang salah satu kayak cowoknya juga kayak foto gitu lihat Oke, saat kejadian itu respon yang Mbak Binti berikan kepada orang itu seperti apa? kasihan sih karena kan memang apa ya dia nggak nyampe langsung kan gitu waktu itu kayak kendalanya apa gitu jadi saya tuh cuma dengar dari orang lain aja gitu loh dia ada kendala ini namanya dia ngomong langsung dan pernah juga ngomong langsung maksudnya tapi itu nggak yang secara berkata dia ada kegiatan apa gitu kan nah itu saya jawab menurut kalian kan juga ada tuntutan gitu terus kayak saya pun juga ya karena saya juga dituntut dari atas kan dari kalau saya tanggal sekian gitu jadi ya apa aja gitu kalau misalnya memang itu terkesan lebih karena emang udah disepakati dari awal. Saat kejadian seperti itu atau di kejadian lain, apakah apa ya yang Mbak Binti pikirkan gitu kayak tentang kan Mbak Binti sendiri bilang kayak kalau pendapat Mbak Binti gak didengerin orang lain itu Mbak Binti kayak gak terima terus kayak menyendiri seperti itu kan. Yang Mbak Binti pikirkan saat kejadian seperti itu apa? Seperti apa? Mereka yang memang ada kegiatan lain terus kayak terlalu menunggu kan mereka sampai buka ruang gitu buat misalnya kayak terlalu sendiri lah perasaan apa yang dirasakan ketika Mbak Binti itu kayak terlalu menuntut atau kayak terlalu idealis kepada karena saya punya pendapat ya jadi itu kayak dari saya sendiri itu pengen jadi kayak perasaan saya itu jadi kasihan juga kepada mereka kan apa ya dari saya itu tetap Oke, kayak ada perasaan kasihan seperti itu. Kalau perasaan tentang diri Mbak Binti sendiri dalam begitu ketika kayak kan Mbak Binti menuntut seperti itu kayak yang Mbak Binti pikirkan gitu perasaannya tapi kalau misalkan kayak gitu ya mereka kan akhirnya juga sepelein gitu loh jadi kayak ada kayak pengennya ngelonggarin apa gitu kayak coba buat lebih terbuka dengan mereka tapi kalau misalkan kayak gitu juga ini mereka juga apa ya terkesan gampang gitu karena memang itu kan kayak terkesan oke saya suka gitu kayak dari itu tuh kayak mikir dulu dengan tanggung jawab mereka sebenarnya kayak memang sebenarnya sebenarnya jadi ya kalau hari ini dan ternyata jadi ya yang sesuai dengan yang saya pikirkan ya kayak sekalinya gampang dengan apa yang harus kita lakukan. Oke, berarti kayak pikiran idealis ini sempat begini kayak hiraukan gitu, tapi ternyata dari mereka sendiri malah nyepelein seperti itu ya. Dan apakah kejadian ini terus berlanjut sampai sekarang kayak Mbak Binti tuh harus menuntut mereka seperti ini? Oke, dari Mbak Binti sendiri
kira-kira waktu Mbak Binti menuntut itu kayak sebenarnya Mbak Binti ada pikiran kayak ini tuh salah kayak gitu, atau menurut Mbak Binti kayak menuntut mereka untuk tepat waktu bertanggung jawab dan itu benar. Itu benar, karena kan itu sudah menjadi keputusan bersama gitu, bukan hanya saya sudah langsung dulu kan, karena dia udah ditanya gitu gini gimana, kita kan obvious aja kan, tanpa hanya ada penolakan, ya udah saya menganggap bahwa kayak seperti ini kayak gitu. Oke, dari entah teman Binti atau kayak keluarga gitu tuh mereka kayak mendukung Mbak Binti kayak iya itu benar, atau kayak mungkin mereka ada ngomong kayak kamu harusnya nggak kayak gitu. Ada sih, ada mungkin beda kali ya, tapi kalau saya dari saya dari saya itu yang dari kejadian itu kan kalau misalkan apa ya, kamu jangan terlalu idealis lah gitu, karena nggak semua orang itu akan apa ya seperti yang kamu inginkan gitu. Berarti kayak dari lingkungan Mbak Binti sendiri tuh kayak mereka tahu gitu, kalau mereka pernah menyampaikan kepada Mbak Binti kalau Mbak Binti ini terlalu idealis gitu. Apakah pikiran idealis ini Mbak Binti memang apa dari Mbak Binti sendiri udah merasa, atau saat orang lain berkata kepada Mbak Binti baru sadar kayak oh ternyata aku terlalu idealis ya? Saat orang lain mengatakan, saat orang lain mengatakan, berarti sebelum orang lain mengatakan Mbak Binti udah sadar kalau ternyata Mbak Binti itu terlalu menuntut, terlalu kayak orang lain harus mendengar apa yang aku inginkan seperti itu. Waktu itu memang nggak sadar ya, baru sadar itu di bulan ini deh, baru akhirnya kayak terlalu idealis, kayak nggak mau berada di atas gitu. Oke, dari kejadian Mbak Binti yang terlalu idealis ini, apakah dari Mbak Binti sendiri sempat apa ya ada usaha untuk mengurangi kayak gimana jangan terlalu menuntut? Waktu itu tuh saya sempat dapat pesan dari salah satu guru gitu ya, beliau itu mengatakan kalau misalkan dia itu guru SMP itu kayak mungkin ketika bukan di dunia kamu boleh berapa ya terlalu idealis dari semua tinggi, tapi karena di keluar itu ya nggak bisa kamu bawa itu kayak metode yang kamu pegang itu kayak benar-benar dibawa, karena memang di luar nanti kayak sudah beda gitu dengan yang kamu pelajari gitu. Kamu bisa terlalu menuntut orang lain seperti A, B, C, karena memang mereka punya kelebihan dari semuanya masing-masing, mereka punya punya kerja juga, jadi nggak bisa main sesuai dengan yang kamu pelajari. Oke, tapi dari Mbak Binti sendiri tuh kayak merasa apa yang aku tulis ini benar seperti itu. Iya. Oke, berarti kayak Mbak Binti ini apa ya, orang lain harus berpikir apa yang Mbak Binti inginkan itu kan. Dan Mbak Binti sendiri apakah dari kejadian itu sempat ada dampak atau yang membuat orang lain ini bisa menjauh dari Mbak Binti, atau kayak mungkin pandangan mereka ke Mbak Binti malah berbeda seperti itu? Ya, apa ya, lebih ke ini sih, sampai akhirnya ada konflik di antara pertemanan gitu ya, gara-gara memang mereka merasa kayak terlalu saya terlalu bla bla gitu kan, akhirnya kayak ketika ada lagi misalkan program kerja dan saya kan menjabat juga kan, berada di posisi penting gitu ya, jadi mereka kayak ya memang ada momen dimana mereka kayak menurut saya mereka ada penolakan dalam dirinya. Kalau dari pendapat Mbak Binti sendiri, kira-kira dari apa perilaku idealis Mbak Binti ini apakah membawa ke hal positif, kayak apa yang membuat Mbak Binti itu merasa ini tuh benar, apakah ada yang entah dari kejadian yang mungkin membantu Mbak Binti supaya lebih ke ini sih, saya bikin idealis itu jadi artinya mereka mau mengusahakan semampu buat survive. Saya bukan tipe orang yang harus idealis
harus diamankan apa-apa harus kayak perfect tapi kayak apa yang sudah kita sepakati di awal, apa yang sudah akhirnya kita apa ya istilahnya dari awal udah aku sampaikan ya udah kita harus dilakukan tapi urusan semuanya harus selesai gitu jadi nggak harus kayak hasil ini yang penting yang udah kita sepakati dari sebelumnya apa ya sesuai gitu. Oke, dari Mbak Binti sendiri kan kayak terlalu idealis seperti itu ya, dan orang-orang lain juga sempat berkata kayak ini terlalu idealis seperti itu, kayak terlalu menuntut dan kayak orang lain harus mengikuti apa yang Mbak Binti inginkan seperti itu. Dari kejadian ini apakah Mbak Binti kayak sempat merasa orang lain tuh pernah nggak mendengarkan Mbak Binti? Karena saya ketika saya gini apa ya biasa melakukan argumen memperkuat apa yang saya sampaikan itu misalkan kayak apa harus selesai tanggal sekian gitu jadi saya balikin ke mereka ya kenapa harus selesai di tanggal sekian jadi kayak mereka harus tahu kenapa saya harus ngomong ini jadi ketika mereka di kemudian hari itu apa ya ada alasan dan seterusnya tinggal balikin aja dengan yang kita di awal udah Mbak Binti kayak ini ya apa mereka harus tepat waktu seperti itu. Dari Mbak Binti sendiri apakah merasa kan Mbak Binti sendiri kan juga merasa bahwa itu dinikmati karena kayak kalau mereka nggak betul-betul mereka malah terlalu menyepelekan dan kejadian ini. Apakah Mbak Binti pernah berpikir kayak aku tuh terlalu keras untuk dengan alasan ya kayak alasan di luar kayak ada jadi kan kalau lanjut ya kalau kita masih tapi kalau ada tugas dan seterusnya gitu kenapa nggak dicicil dari awal gitu loh itu kayak gitu loh karena kayak saya juga ikut masalah gitu jadi kayak gimana caranya soalnya minimal keluar budget 1 hari gitu ya dari penelitian terlalu idealis ini Mbak Binti merasa jika Mbak Binti seperti itu Mbak Binti sempat nggak Mbak Binti kayak merasa kayak sebenarnya kayak gini tuh salah kayak ini terlalu apa kayak Mbak Binti terlalu menuntut gitu apakah lebih kepada ini cara penyampaiannya aja gitu tuntutannya memang harus ya tapi cara penyampaian saya harusnya menyakiti hati mereka. Oke, apa dengan cara menuntut seperti itu mereka pasti akan selalu menjalankan berarti dari Mbak Binti sendiri kayak apa ya pikiran Mbak Binti kayak rasa menuntut mereka harus menjalankannya seperti itu kan tapi ternyata ada tempat di mana kayak mereka tetap aja nggak menjalankan tetap aja molor dan Mbak Binti apakah melakukan tugas kayak apa ya harus selalu seperti mungkin mereka harus menginginkan apa yang diinginkan seperti itu apakah Mbak Binti merasa apa yang aku omongkan ini apa yang selalu benar seperti itu padahal aku udah cerita karena kan pandanganku kalau ada penolakan itu saya merasa oh jadi kalau nggak ada penolakan ya dari pertanyaan apakah tetap berjalan sampai sekarang iya jadi dari Mbak Binti tetap merasa bahwa tuntutan yang Mbak Binti berikan atau pendapat yang Mbak Binti berikan selama tidak ada yang menolak atau yang ya udah dari kejadian tersebut apakah sempat ada orang yang juga ingin menolak gitu kayak aku nggak mau sama pendapatmu atau kayak aku cuma apakah
langsung di hadapan respon Mbak Binti tetap kayak merasa aku ini benar seperti itu. Kalau ada dia apa ya buat ada saya ya saya enggak ya nggak mau. Oke, dari pikiran idealis Mbak Binti ini, apakah sempat membuat orang lain malah berpikiran buruk gitu? Iya. Berpikiran buruk seperti itu. Oke, dari situ apakah Mbak Binti ada pikiran kayak apa ya, kayak Mbak Binti itu malah inspirasi kayak aku pengertian atau malah kayak Mbak Binti itu sebenarnya menyangka kalau misalkan mereka mengatakannya nggak pengertian merasa ya apalagi kan mereka kan berarti adik-adik lah gitu jadi pasti ada rasa tapi yang saya pikirkan itu bukan hanya menurunkan idealis saya gimana ya cara saya mereka tetap mau menerima tapi dengan versi saya yang gitu loh. Oke, berarti kayak dari Mbak Binti sendiri tetap ya mengedepankan kayak tapi mungkin dengan cara yang berbeda, tidak pernah dari orang lain apa kayak selama Mbak Binti berarti orang lain tidak akan mendengarkan apa yang Mbak Binti katakan. Jadi orang lain akan juga ini ya mendengarkan apa yang Mbak Binti sampaikan. Mendengarkan pasti tapi saya nggak tahu apa yang kamu bawa atau Oke, berarti kayak intinya Mbak Binti hanya ingin orang lain ini sesuai atau mau menjalankan apa yang Mbak Binti inginkan. Dari sini, apakah Mbak Binti ada pikiran kayak ternyata kalau idealisme itu nggak kayak kepikiran kayak kenapa saya nggak memanusiakan manusia gitu yang mereka yang mungkin ada kekurangan ada ini kan setiap orang punya ada jadi kayak saya merasa kayak saya kok ini banget. Jadi kayak sebenarnya dari Mbak Binti ini tahu kalau Mbak Binti menuntut itu sebenarnya orang lain juga kayak ini nggak selalu menjalankan seperti yang Mbak Binti tapi kayak kembali lagi dari Mbak Binti itu merasa kayak kalau aku menuntut mereka akan menjalankan seenggaknya mendengarkan seperti itu. Dari sini apa kayak Mbak Binti juga mungkin merasa kayak apa yang aku lakukan ini sebenarnya juga saya terlalu Oke, tapi Mbak Binti tetap melakukan hal itu seperti itu ya, karena menurut Mbak Binti itu benar atau memikirkan apa ya sudut pandang dari orang lain sih. Dari kejadian ini Mbak Binti merasa kayak apa yang Mbak Binti lakukan ini harus selalu dituruti dan Mbak Binti merasa kayak kalau nggak dituruti sih ya aku bakalan menuntut di kejadian itu Mbak Binti sempat merasa Mbak Binti ada pikiran kayak ini sebenarnya salah mungkin karena kita saling waktunya juga sudah berakhir, apakah Mbak Binti ingin melanjutkan sesi ini di sesi konseling berikutnya? Sebelumnya saya ingin menjadi seperti itu ya, jadi kayak dari sini merasa kalau Mbak Binti ini apa terlalu idealis dan kayak orang lain harus mengikuti apa yang saya inginkan seperti ini.
tanpa Mbak Binti memikirkan kayak mereka tuh sebenarnya mau atau enggak seperti itu. Dan kalau mereka tidak menjalankan sesuai yang Mbak Binti inginkan, Mbak Binti akan menyendiri dan membunuh diri seperti itu. Dan di sini Mbak Binti juga merasa sebenarnya itu nggak baik, tapi kayak Mbak Binti tetap berpegang teguh kayak apa yang aku pikirkan, apa yang aku pikirkan. Karena sesungguhnya juga udah gratis gitu, dan kita akan melanjutkan di sisi perkuliahannya seperti itu. Mungkin saya mau berterima kasih kepada Mbak Binti karena sudah meluangkan waktunya dan sudah mau terbuka di podcast saya. Sebelumnya saya mohon maaf juga kalau ada perkataan atau apa yang saya ucapkan ini menyakiti hati Mbak Binti seperti itu. Dan